Pinjaman online atau yang biasa kita sebut dengan pinjol memang sepertinya sudah menjadi salah satu solusi tercepat bagi banyak orang. Karena pengajuannya tidak ribet, tidak perlu pergi ke kantor, dan persyaratannya pun terbilang simpel. Ditambah lagi pencairannya yang begitu cepat. Dalam hitungan menit, uang sudah ditransfer ke rekening Anda. Oleh karena itu, maka jadilah pinjol ini primadona bagi banyak orang, terlebih bagi mereka yang membutuhkan dana mendesak. Dengan prosesnya yang begitu mudah dan tanpa jaminan serta pencairannya yang begitu cepat, pinjaman online ini sangat menggoda dan sangat disukai oleh hampir semua kalangan. Akan tetapi, di balik kemudahannya itu, ada begitu banyak bahaya yang mengintai bagi penggunanya. Terlebih lagi, jika si peminjam ini menggunakan pinjol tanpa pertimbangan dan perhitungan yang tepat. Apa sajakah risiko dan bahaya yang akan terjadi bagi kalian yang galbay di pinjol? Dan bagaimana cara mengatasinya supaya kalian tidak terjebak di dalamnya? Atau bagaimana caranya supaya kalian terlepas dari risiko dan dari akibat buruk galbay pinjol ini? Simak video ini dari awal sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham, terutama bagi kalian yang sudah mulai mau galbay atau yang sudah galbay, supaya kalian tahu cara mengatasinya dan solusinya supaya kalian terlepas dari cengkraman atau jeratan pinjol ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau mengundang teman-teman untuk join ke grup Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Ini merupakan grup Facebook untuk kita saling berbagi info, saling sharing, dan saling menguatkan, serta saling berbagi pengalaman antara sesama anggota grup, supaya mental Anda semakin kuat dan Anda semakin mantap untuk tetap galbay. Supaya kalian nanti bisa saling support dan saling menguatkan satu sama lain di grup ini. Juga nanti rencananya akan kita adakan berbagi rezeki lewat kuis atau undian yang kita adakan di grup ini. Rezeki dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mudah-mudahan lewat grup ini nanti banyak yang terbantu ya teman-teman. Silahkan join lewat link yang ada di kolom komentar video ini atau lewat link yang ada di kolom deskripsi video ini atau lewat link yang ada di bio akun YouTube Maro Channel ini. Tapi maaf ya, bagi debt collector, joki pinjol, jasa hapus data, dan bentuk penipuan lainnya dilarang keras untuk gabung ke grup ini. Karena kalian tidak dibutuhkan di grup ini. Dan kalau ketahuan sama saya, kalian akan langsung diblokir serta dikeluarkan dari grup ini. Dan bagi teman-teman yang dapat penawaran seperti itu lewat grup ini atau Anda di DM, silakan lapor ke saya dan saya akan langsung keluarkan orangnya dengan bukti yang ada. Baik, kita lanjutkan ke materi pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga kalian semua sehat selalu dan terhindar dari segala kesusahan. Bagi teman-teman yang sedang galbay, tetap semangat. Jangan pernah kendor semangatmu. Jangan takut sama yang namanya debt collector pinjol. Karena hampir semua teroran yang mereka sampaikan itu, ancaman-ancaman itu hanyalah hoax. Bahkan itu hanyalah pesan yang di copy paste yang dikirim ke banyak orang. Jadi itu bukan asli dari debt collectornya. Itu sudah mereka desain sedemikian rupa, lalu mereka copy paste dan dikirimkan ke banyak nasabah oleh banyak debt collector. Jadi semua teroran itu tidak benar. Itu hanyalah omong kosong, hanya bohongan. Dan semua debt collector pinjol itu adalah penakut. Mereka nggak berani, mereka hanya berani di balik layar saja. Mereka hanya berani lewat WA, lewat SMS, lewat email, dan telepon. Saya bisa pastikan kalau ketemu dengan mereka, para debt collector ini pasti kayak ayam sayur. Mereka itu ketakutan, bahkan gemetar kalau ketemu dengan Anda. Pengecut. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya juga dulu pernah berteman dengan banyak debt collector, termasuk debt collector pinjol. Dan begitulah yang terjadi. Ketika mereka mau menemui nasabah, mereka sebenarnya sudah ketakutan terlebih dahulu, sudah jantungan dulu. Dan setelah selesai pun mereka ketemu dengan nasabahnya, mereka akan menceritakan ketakutan mereka sambil tertawa. Jadi intinya mereka ini sebenarnya adalah para penakut yang sok-sok berani di hadapan Anda ketika ketemu dengan Anda. Dan kebanyakan dari mereka ini hanya berani lewat WA, lewat SMS, dan lewat telepon. Itu teman-teman. Jadi jangan pernah takut dengan mereka karena mereka sendiri sebenarnya takut kepada Anda.
Jadi mulai saat ini Anda tidak usah takut, tidak usah gentar, dan tidak usah down mentalnya ketika Anda menghadapi debt collector pinjol. Apalagi hanya menerima WA, SMS, atau teleponan. Itu semua hanya berlaku di balik layar. Kalau debt collectornya ketemu dengan Anda, debt collectornya akan ketakutan setengah mati. Apalagi Anda paham dengan hukum dan Anda tegas dalam menyampaikan kata-kata. Katakan, saya tidak bisa bayar. Kalau nanti ada uang saya akan bayar, tapi saya tidak janji kapan mau bayarnya. Begitu ya teman-teman, dengan tegas. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Apa-apa sajakah bahaya pinjol yang mengintai Anda? Baik, bahaya yang mengintai para pengguna pinjaman online adalah yang pertama, bunganya itu dan biaya begitu sangat tinggi. Salah satu bahaya utama dari pinjaman online ini adalah bunganya yang sangat tinggi. Bunganya nggak ngotak, bisa sampai 100% dalam 1 bulan bahkan lebih. Beberapa pinjaman online dapat mengenakan bunga harian yang mengakibatkan total utang Anda nanti akan sangat besar jika tidak dibayar tepat waktu. Bunganya akan berlipat-lipat, bunga berbunga kembali. Dan itu berlaku harian. Bahkan jika si peminjam ini tidak membayar tepat waktu, bunga dan biaya administrasinya itu dapat meningkat begitu pesat, yang membuat si peminjam ini semakin sulit untuk melunasinya. Ditambah lagi hutang yang berlipat ganda, angsuran yang harus dibayar 2 kali lipat, ditambah lagi bunga, dan dihitung lagi bunga berbunga. Jadi itu sangat mencekik. Yang kedua, jebakan cicilan dan hutang berlapis. Jadi banyak pengguna yang awalnya meminjam uang dengan jumlah kecil ya. Pertama coba-coba dulu sesuai dengan kebutuhan. Namun karena bunganya yang tinggi dan biaya tambahan, mereka kesulitan untuk melunasi pinjaman pertama. Ya namanya kita juga manusia kan, kita tidak mengerti kondisi ke depannya. Suatu saat menunggak, lalu kemudian pada saat menunggak ini bunganya akan semakin besar dan dendanya juga besar. Dan di hari-hari berikutnya sudah tentu kita akan kesulitan untuk melunasinya. Karena yang pertama saja kita sudah susah untuk melunasinya. Angsuran yang kemarin-kemarin saja sudah susah untuk kita bayar. Ditambah lagi dengan angsuran yang akan kita bayar hari ini, dengan bunga yang semakin besar, ditambah lagi denda-denda. Jadi mereka terpaksa mengambil pinjaman kedua karena hal ini tadi. Atau bahkan pinjaman ketiga untuk melunasi pinjaman-pinjaman sebelumnya. Untuk melunasi tunggakan-tunggakan sebelumnya. Nah, praktik semacam ini sering sekali menjadi penyebab seseorang terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diputus. Dari gali lubang tutup lubang, pinjam sana-sini, hutang semakin besar, bunga semakin besar, dan juga denda semakin besar. Makanya di video sebelumnya saya mengatakan kepada teman-teman, ketika Anda sudah macet pembayarannya, lebih bagus Anda langsung galbay aja. Jangan paksakan diri, karena itu akan membawa Anda ke suatu permasalahan yang lebih besar lagi, di mana hutang Anda nanti akan sulit untuk diputus. Anda akan semakin terbenam, dan Anda tidak akan bisa bergerak lagi, sehingga tidak ada lagi jalan lain selain Anda nanti akan menggadaikan aset-aset Anda, lalu kemudian menjual barang-barang Anda. Dan akhirnya barang-barang Anda habis, aset-aset yang Anda gadaikan tadi pun tidak tertebus atau tidak terbayarkan, tetapi hutang pinjol Anda tidak selesai-selesai. Karena kenapa? Yaitu tadi, bunga yang berlipat-lipat dan juga dengan denda yang begitu besar dan kemudian hutang-hutang yang menumpuk sehingga membuat Anda tidak mampu untuk membayarnya. Dan akhirnya Anda minjam lagi ke pinjol lain. Jadi sudah semakin banyak. Itulah yang akan terjadi ketika Anda macet bayar lalu Anda maksakan untuk membayarnya dengan cara meminjam ke pinjol lain. Yang ketiga, penyalahgunaan data pribadi. Nah, beberapa aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar atau yang ilegal itu biasanya mereka dapat menyalahgunakan data pribadi Anda. Contohnya, mereka bisa saja mengakses kontak telepon Anda untuk meneror ke teman-teman atau ke saudara atau ke orang-orang yang ada di kontak telepon Anda supaya Anda bayar ketika Anda macet ya. Nah, foto-foto Anda pun mereka bisa ambil untuk mereka sebarkan dengan tujuan untuk mempermalukan Anda. Dan informasi pribadi Anda pun bisa mereka gunakan untuk menekan atau mengintimidasi Anda. Dengan cara menyebarkan foto-foto tersebut atau mengeditnya terlebih dahulu supaya foto-foto tersebut bisa dipakai untuk mempermalukan Anda. Itu. Yang keempat adalah praktik penagihan yang tidak etis. Nah, sebenarnya yang paling mengesalkan dari pinjol itu adalah ini. Penagihan utang yang tidak sesuai dengan norma dan etika hukum.
Mereka sampaikan segala bentuk ucapan kebun binatang yang dialamatkan ke Anda. Hal ini menjadi masalah yang serius dalam pinjaman online. Karena banyak orang yang stres dan bunuh diri akibat teroran dan ancaman-ancaman bahkan makian seperti ini yang merendahkan. Bahkan mereka mengancam akan menyakiti keluarga atau bahkan diri kita sendiri. Banyak yang seperti itu terjadi. Jadi banyak platform pinjaman ilegal itu yang main ancam-ancam atau bahkan mengintimidasi peminjamnya dengan cara-cara yang kasar dan tidak profesional. Hal ini dapat menyebabkan stres psikologis bagi Anda yang meminjam di pinjol, terutama pinjaman ilegal. Sebenarnya pinjaman legal juga melakukan hal yang sama tapi dengan tidak memakai identitas sehingga susah untuk kita buktikan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, pinjaman yang tidak terdaftar atau ilegal. Nah, beberapa platform pinjaman itu sebenarnya beroperasi tanpa izin dari otoritas jasa keuangan, sehingga mereka bisa berbuat semaunya dan mengintimidasi nasabah dengan sesukanya, dan mereka tidak peduli dengan aturan dan peraturan karena mereka ilegal. Nah, yang menyebabkan mereka seperti itu adalah mereka tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan, oleh badan yang berwenang. Nah, pinjaman yang diberikan oleh lembaga ilegal ini biasanya cenderung memiliki praktek yang merugikan konsumen karena tidak ada yang mengawasi, serta risiko yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya di pinjaman legal pun ini terjadi tapi secara sembunyi-sembunyi. Contohnya, mereka akan menyuruh debt collector untuk meneror Anda tapi tidak menyertakan nama perusahaan dan nama debt collectornya ketika Anda galbay. Itu yang mereka lakukan. Nah, sebenarnya hampir-hampir sama. Cuman bedanya kalau di sini kita bisa melaporkan mereka apabila ada bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, kita tidak bisa laporkan. Nah, untuk hal seperti itu, bagaimana cara mengatasi pinjol legal sudah saya buat atau sampaikan di video sebelumnya. Teman-teman bisa cari di video-video saya sebelumnya, ya. Bagaimana cara mengatasi pinjol legal dan juga pinjol ilegal. Sebenarnya sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, itulah 5 risiko yang mungkin terjadi bagi Anda yang meminjam di pinjaman online. Dan Anda sebisa mungkin harus menghindarinya. Dan kalau bisa, saran saya jangan pernah meminjam ke pinjaman online karena sangat berbahaya ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasi bahaya-bahaya yang tadi? Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi. Cara mengatasi bahaya-bahaya pinjaman online itu adalah yang pertama, pilih pinjaman yang terdaftar di OJK. Ya, walaupun sebenarnya mereka ini hampir-hampir sama ya, tapi paling tidak pinjaman yang terdaftar di OJK ini lebih cenderung bisa diajak kerjasama dan bisa dikasih alasan ya, dan mereka penagihannya itu bisa lebih lembut daripada pinjaman-pinjaman ilegal karena mereka masih ada yang mengawasi. Walaupun kadang-kadang mereka bisa menyamar, debt collector mereka bisa menyamar tanpa menggunakan identitas. Nah, kalau yang menyamar tanpa menggunakan identitas itu ya udah cuekin aja, ya kan? Karena Anda tidak minjam di aplikasi lain selain yang legal. Nah, untuk menghindari risiko dari pinjaman online ilegal, pastikan Anda meminjam dari platform yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, yang memiliki daftar resmi penyedia pinjaman online yang dapat dipastikan kredibilitasnya dan mengikuti aturan yang ada. Sebenarnya agak sedikit lebih baik sih, walaupun mereka ini sebenarnya 11-12. Nah, yang kedua, perhatikan syarat dan ketentuan sebelum mengajukan pinjaman. Baca dengan teliti syarat dan ketentuannya itu. Jangan sampai Anda hanya oke-oke saja. Periksa besaran bunganya, supaya nanti ketika Anda dikenakan bunga yang tidak masuk akal, Anda bisa menggunakan itu sebagai bukti ya, atau sebagai alasan, terutama untuk galbay. Nah, biaya administrasinya. Kadang-kadang pinjaman online itu, biaya administrasinya itu tidak masuk akal. Yang kita pinjam 1 juta, yang masuk 800 sekian. Nah, itu sangat besar, ya kan? Sangat memberatkan. Belum lagi apa-apa, kita sudah rugi di awal. Nah, untuk itu, maka kita perlu perhatikan biaya-biaya lainnya termasuk biaya administrasinya sebelum kita meminjam. Dendanya juga Anda harus perhatikan. Nanti kalau terjadi keterlambatan pembayaran, jangan sampai Anda nanti terjebak di dendanya yang begitu besar, sehingga membuat Anda tergoda untuk meminjam ke pinjaman lain lagi, supaya angsuran ini terbayar karena Anda takut bunganya dan dendanya yang akan berjalan terus. Padahal sebenarnya kalau Anda minjam ke pinjaman lain, itu Anda akan terjebak malah di 2 aplikasi sekaligus
dan 2 denda sekaligus, dan bunganya pun 2 sekaligus. Dan di waktu-waktu berikutnya sudah bisa dipastikan bahwa Anda akan semakin sulit dan semakin susah untuk menyelesaikan ini semuanya. Apalagi Anda sudah melakukannya untuk kedua kali, maka ketiga kali dan keempat kali tentu Anda akan sangat mudah sekali untuk melakukan peminjaman lagi dan lagi sampai Anda terjebak di dalam lingkaran yang tidak putus-putusnya, atau di lubang pinjol yang tidak pernah bisa Anda selesaikan, Anda tutup. Sampai Anda benar-benar habis semuanya harta Anda hanya untuk bayar-bayar pinjol dan Anda jatuh miskin. Karena ini bisa terjadi kepada siapa saja bagi mereka yang tidak memikirkan risiko yang kemudian akan terjadi. Karena bisa jadi ada biaya tersembunyi di baliknya itu. Itu yang membuat bahaya tadi. Itu yang membuat Anda terjebak. Yang ketiga, hanya pinjam sesuai kemampuan. Nah, ini nih yang paling penting nih bagi teman-teman. Pinjaman itu begitu menggoda. Kadang-kadang kita memerlukan suatu pinjaman itu atau mengambil suatu pinjaman itu bukan untuk biaya yang semestinya. Artinya kita hanya perlu duitnya, kita tidak tahu untuk apa. Hanya perlu supaya kita punya duit, supaya kita bisa membeli ini itu yang tidak penting. Nah, sementara kita tidak memikirkan apa nanti yang akan terjadi, bagaimana nanti cara membayarnya di belakangan hari. Nah, bagi teman-teman, sebaiknya Anda hanya meminjam uang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan hanya karena perlu. Bayangkan, perlu dengan butuh itu berbeda. Dan kemampuan finansial Anda juga harus disesuaikan. Jangan sampai Anda meminjam lebih daripada yang Anda butuhkan, karena itu akan sangat berbahaya sekali. Dan pastikan Anda dapat membayar kembali pinjaman Anda sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Jangan menunda-nunda. Nanti dulu. Karena bunganya berjalan terus, dendanya berjalan terus, dan besoknya Anda atau hari-hari berikutnya Anda akan bayar 2 kali lipat, belum denda dan bunganya. Jadi sudah sangat berat. Dan itulah yang benar-benar membuat Anda nanti tergoda atau memicu Anda untuk meminjam ke tempat lain sehingga Anda semakin terbenam. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Nah, yang keempat, gunakan pinjaman untuk hal yang produktif, jangan untuk yang konsumtif. Kebanyakan orang itu memakai pinjaman pinjol itu untuk yang konsumtif, ya. Mau beli baju baru, mau beli baju lebaran, ya. Mau bayar uang sekolah, dan lain-lain sebagainya. Mau bayar angsuran pula lagi di pinjaman online, ya. Mau bayar angsuran leasing, mau bayar kreditan TV dan sebagainya. Jadi jangan teman-teman, karena itu sudah pasti akan membuat Anda terjebak di dalam lingkaran pinjaman online. Ya. Pastikan bahwa uang yang dipinjam itu digunakan untuk tujuan yang produktif, yang menghasilkan, seperti pembukaan usaha, ya, penambahan usaha, atau untuk diputarkan yang sudah pasti hasilnya bisa melebihi daripada bunga pinjaman online tersebut. Seperti untuk modal usaha atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Hanya itu sebenarnya. Hindari menggunakan pinjaman online untuk konsumtif seperti yang saya bilang tadi, yang tidak penting, ya. Karena hal inilah yang akan membuat Anda terjebak dalam hutang jangka panjang yang tidak akan bisa pernah Anda selesaikan. Yang kelima, jangan terburu-buru memilih pinjaman online. Jangan terburu-buru memutuskan untuk mengajukan pinjaman online. Luangkan waktu Anda, berpikir dulu, pertimbangkan dulu berbagai tawaran pinjaman online, lalu bandingkan juga pinjaman online yang satu dengan yang lain. Dan juga Anda perlu searching di internet bahayanya pinjaman online ini masing-masing. Juga debt collectornya ada nggak di daerah Anda. Ketika Anda galbay nanti, apakah Anda aman dari debt collector? Ya begitu, ya. Terutama terorannya juga. Dan bagaimana dengan slik OJK-nya juga perlu Anda lihat. Apakah dia melaporkan slik OJK? Karena tidak semua pinjaman online legal itu sebenarnya melaporkan data Anda ke OJK ketika Anda menunggak. Jadi itu Anda perlu pelajari semuanya. Baik dari segi bunganya, biaya tambahannya, serta reputasi penyedia pinjamannya itu perlu Anda pastikan sebelum Anda memilih atau memutuskan untuk meminjam di mereka. Dan lihat yang paling sesuai dengan kondisi finansial Anda dan kebutuhan Anda. Jadi jangan asal, ya teman-teman. Yang keenam, waspadai penawaran yang terlalu menggiurkan. Biasanya pinjaman online yang menawarkan dana dengan syarat yang sangat ringan dan tanpa verifikasi yang jelas, itu biasanya adalah pinjol ilegal yang sangat berbahaya sekali. Karena di balik kemudahan itu, ada kesusahan yang menanti Anda. Jadi kalau sudah terlalu mudah, sudah terlalu menggiurkan, hati-hati teman-teman. Jangan mudah tergiur oleh janji-janji pinjaman tanpa bunga atau pinjaman yang bisa cair dalam hitungan menit. Jangan, ya.
Karena biasanya mereka-mereka ini menipu. Dan di balik itu semua, mereka sudah persiapkan rangkaian atau dramatisasi yang mereka siapkan untuk menghantam mental Anda supaya Anda bayar. Debt collector mereka sudah mereka siapkan untuk itu. Tetapi bagi kalian yang benar-benar berencana meminjam hanya untuk galbay, tentu Anda sudah mempersiapkan mental Anda. Dan saya menyarankan kepada teman-teman supaya meminjam sebanyak-banyaknya lalu galbay beramai-ramai. Dan jangan takut terhadap teroran debt collector pinjol, apalagi hanya lewat WA, SMS, atau email, atau bahkan lewat telepon, diabaikan saja. Yang ketujuh, kalau dana Anda ada, uang Anda ada, segera bayar utang tepat waktu untuk menghindari bunga dan denda yang terus bertambah. Pastikan Anda membayar utang tepat waktu. Jika Anda merasa kesulitan, lebih bagus Anda galbay pada saat itu. Jangan memaksakan diri. Dan jangan coba untuk bernegosiasi dengan mereka. Karena ketika Anda bernegosiasi dengan mereka, maka mereka akan berusaha untuk menyudutkan Anda. Jadi di posisi ini, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, ketika Anda sudah menunggak, maka pada saat itu Anda harus langsung galbay. Karena sudah pasti itu akan berat di depannya. Yang ke-8 itu, laporkan pinjaman online ilegal ke OJK jika Anda merasa menjadi korban dengan bukti-bukti yang ada. Pinjaman online ilegal yang Anda rasa merugikan Anda ataupun yang legal, Anda laporkan ke OJK atau pihak berwenang yang menyediakan kanal pengaduan untuk menangani masalah terkait pinjaman online. Tapi jangan lupa untuk menyertakan semua bukti-buktinya, screenshot, rekaman-rekaman video, dan lain sebagainya. Setelah Anda melaporkan mereka, maka Anda langsung galbay saja. Tidak usah lagi ditanggapi atau direspon. Kesimpulannya adalah, pinjaman online ini, kawan-kawan, memang bisa memberikan solusi cepat saat kondisi keuangan Anda mendesak. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya dan risikonya sangat tinggi. Risikonya itu tidak bisa dianggap sepele. Untuk itu, penting bagi teman-teman untuk bijak dalam memilih penyedia pinjaman, memeriksa syarat-syarat dan ketentuannya dengan teliti, serta harus Anda pastikan bahwa Anda dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu dengan perhitungan yang hati-hati dan cermat. Karena bahaya pinjaman online ini sangat-sangat berbahaya dan sudah menyusahkan hidup banyak orang. Jangan pernah takut dengan yang namanya debt collector pinjol. Jangan bimbang. Ketika Anda sudah memulai galbay, sudah berencana galbay dan Anda sudah mulai galbay, jangan pernah mundur. Karena ketika Anda mundur di tengah jalan, disitulah Anda hancur. Disitulah Anda habis. Kenapa? Karena bebannya sudah sangat berat, tapi Anda coba untuk pikir lagi. Sementara kemampuan Anda tidak sebanding lagi dengan beban tagihan yang sudah ada. Oleh karena itu, saran saya kepada teman-teman, kalau Anda sudah memutuskan untuk galbay, maka stay galbay. Tetap galbay apapun yang terjadi. Dan bahayanya itu sebenarnya tidak besar. Tidak ada masalah sebenarnya. Hanya yang menjadi masalah itu adalah pikiran Anda. Logika yang Anda pakai ini yang dipengaruhi oleh teroran para debt collector pinjol. Kan sebelumnya tadi saya sudah jelaskan bahwa debt collector pinjol itu sebenarnya pengecut, hanya berani di balik layar. Jadi kalau Anda sudah galbay, tetaplah galbay dan tekadkan Anda untuk tetap galbay selamanya. Tetap semangat galbay teman-teman. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.